Hai guys, selamat datang kembali di iGadget bersama aku Yusri Putra. Dan ini adalah iPhone 11 Pro. Dan yang ini iPhone 11 Pro Max. Keduanya sih nggak terlalu beda ya, mau yang Pro ataupun yang Pro Max. Keduanya sama aja kalau dari mesin, kameranya sama-sama punya 3 kamera, resolusinya sama 12 megapiksel semua, fungsinya juga sama, kamera depannya juga sama 12 megapiksel, chipset yang digunain juga sama, pakai A13 Bionic, chipset yang paling kuat di tahun 2019. Terus RAM-nya sama-sama 4 GB. Beda di keduanya ada di ukuran layar yang ngaruh di beratnya, dan sama kapasitas baterai aja. Dan tentu aja harganya juga beda. Yang ukurannya lebih besar, harganya jadi lebih mahal. Walaupun bedanya nggak jauh. Jadi kalau kalian mau beli di antara keduanya, cuma pikirin layarnya aja, mau gede atau enggak. Kalau mau layar yang kecil, pilih yang Pro. Atau kalau mau yang lebih besar, pilih yang Pro Max. Itu aja sih. iPhone 11 Pro Max ini dirilis pada bulan September 2019 dan dibanderol dengan harga 20 juta hingga 28 juta rupiah. Dan sekarang di tahun 2021 ini untuk harga barunya bisa kalian dapatkan dengan harga 14 hingga 25 juta rupiah. Tergantung besar dari kapasitas memori yang kalian beli. Semakin besar kapasitasnya, semakin tinggi pula harganya. Oh iya, kalau kalian mau beli handphone 11 Pro Max juga, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Handphone ini aku beli di Regatta Official dengan kondisi second dengan harga 13.500.000. Atau kalau kalian mau beli unit yang sedang kita review ini, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Handphone ini berbahan kaca dengan finishing matte atau doff, jadi nggak gampang buat ninggalin sidik jari kita. Sedangkan untuk frame sampingnya, handphone ini menggunakan bahan stainless steel, yang tentunya bikin handphone ini terasa lebih kokoh. Untuk bobotnya sendiri, handphone ini lumayan berat ya, sebesar 225 gram. Kalau dibilang nyaman, ya nyaman-nyaman aja sih pakai handphone ini. Tapi kalau dioperasikan menggunakan satu tangan, jujur aja, aku agak sedikit kesulitan karena handphone ini memang punya ukuran layar yang sedikit lebih lebar dibandingkan dengan iPhone 11 Pro. Oh iya, ngomongin nyaman nih, baju yang aku pakai ini customnya di Sunda Insight ya. Baju yang bisa kita pesan dengan desain suka-suka kita, tanpa minimal order pastinya. Harganya juga murah, mulai dari 35 ribuan aja. Bahannya pakai cotton cambat, jadi bahan ini terasa adem dan nyaman dipakai. Kalau kalian mau custom baju juga, kalian bisa cek aja di deskripsi untuk link pembeliannya. Udah aku letakkan di sana. Balik lagi ke iPhone 11 Pro Max ya. Handphone ini punya Face ID yang teraman di handphone saat ini. Dan untuk kecepatannya ini sangat cepat dan akurat. Bahkan walaupun di tempat yang kurang cahaya sekalipun, Face ID-nya tetap bisa diandalkan. Enaknya punya handphone layar lebar itu kalau misalnya kita suka nonton film atau drama Korea. Tentunya akan memanjakan visual kita karena layarnya yang lebar. Atau kalau kita main game, tentunya akan jadi lebih seru lagi dengan layar yang lebar ya. Dan untuk kualitas layarnya, iPhone 11 Pro Max masih salah satu yang terbaik yang pernah ada, bahkan di tahun 2021 sekalipun. Layarnya punya detail yang tajam dan warna yang akurat, serta kontras warna yang sangat luas di 1 juta banding 1. Untuk ukuran layarnya, handphone ini memiliki ukuran layar sebesar 6,5 inci dengan aspek rasio 16 banding 9 dan dengan resolusi 1242 dikali 2688 piksel dan juga memiliki panel Super Retina XDR OLED. Untuk pemakaian di bawah sinar matahari pun ini masih sangat bagus. Full brightness bisa terang banget dan layar masih kelihatan cenderung terang di bawah sinar matahari. Yang intinya sih masih enak buat dipakai. Dan untuk audionya, handphone ini memiliki 2 speaker yang diletakkan di atas dan di bagian bawah layar handphone ini. Bagi yang penasaran dengan kualitas dan audio dari speaker handphone ini, simak video berikut ini. People say I come off really awkward. You know I don't mean no harm. I'm just trying to be myself, but sometimes I get confused cause I can't read social cues through my inhibitions out the door. iPhone 11 Pro Max ini memiliki setup 3 kamera belakang. Oh iya, material yang digunakan untuk kamera iPhone 11 Pro Max ini menggunakan bahan kaca safir. Intinya bahannya kuat dan gak gampang pecah. Itu sih intinya. iPhone 11 Pro Max memiliki kamera utama yang beresolusi 12 megapiksel dengan bukaan 1.8 yang udah dilengkapi dengan OIS. Lalu untuk kamera keduanya, yaitu kamera untuk tele 2 kali optical zoom sebesar 12 megapiksel dengan bukaan 2.0 yang juga udah dilengkapi dengan OIS. Sedangkan yang terakhir, kamera 12 megapiksel dengan bukaan 2.4 yang berfungsi sebagai ultrawide untuk ambil gambar dengan angle yang lebih lebar. Untuk hasil-hasil fotonya, iPhone 11 Pro Max ini nggak usah diragukan lagi karena kualitasnya udah menyamai dengan kamera profesional. Dan untuk foto malamnya, iPhone 11 Pro Max ini sudah memiliki fitur night mode yang tidak ada di pendahulunya di bawah iPhone 11 series.
Lalu untuk videografinya, iPhone 11 Pro Max ini bisa merekam hingga resolusi 4K 60 fps pada kamera belakangnya, di mana handphone ini juga memiliki stabilisasi yang juga bagus pada perekaman videonya. Lanjut ke kamera depan. Di sini iPhone 11 Pro memiliki resolusi 12 megapiksel dengan bukaan 2.2, dan untuk hasilnya dari kamera depan iPhone 11 Pro Max itu udah bagus banget, di mana semua detail masih dapat dan semua warna cenderung natural. Lalu untuk perekaman video, untuk kamera depannya iPhone 11 Pro Max ini bisa merekam hingga resolusi 4K 60 fps. Dan bagi yang penasaran dengan kualitas video dari iPhone 11 Pro Max ini, kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke teman-teman, ini adalah menggunakan kamera depan dari iPhone 11 Pro Max, dimana dia udah bisa ngerekam hingga 4K 60 fps dan juga stabilisasinya sangat baik ya di sini untuk kamera depannya. Oke, kalian tulis di kolom komentar kira-kira bagaimana nih kualitasnya. Oke, ini adalah kamera belakang dari iPhone 11 Pro Max, dimana stabilisasinya itu udah bagus banget ya. Dengan resolusi 4K 60 fps, dia udah stabilnya udah sangat bagus ini. Ini kita bisa juga untuk 2 kali optical zoom ya langsung. Bagaimana nih menurut kalian hasil dari kualitas kamera 11 iPhone Pro Max? Nggak perlu diragukan lagi lah ya. Untuk performanya, handphone ini dibekali dengan chipset A13 Bionic 7 nanometer yang dibekali RAM 4 GB, dan juga kapasitas memori yang kita review ini sebesar 256 GB. Dan untuk OS-nya sudah yang terupdate di tahun 2021 ini, yaitu 14.7.1, dan masih bisa diupdate lagi hingga 5 tahun ke depan. Buat yang belum tahu, chipset A13 Bionic itu merupakan chipset terbaik yang pernah ada di tahun 2019. Dan untuk garansi resminya, aku udah cek di sini, garansi resmi iPhone 11 Pro Max yang kita review ini sudah nggak aktif lagi. Sekarang kita bahas dari performa gamenya. Di sini aku udah install beberapa game seperti PUBG Mobile, Genshin Impact, Fruit Ninja, dan juga Injustice 2. Pada game PUBG kita bisa mendapatkan settingan Ultra XD paling maksimalnya, tapi untuk frame rate-nya di sini cuma bisa Ultra. Terus kalau kita turunin di XDR, kita bisa mendapatkan frame rate-nya di Extreme. Terus kalau kita main game PUBG, itu pasti nama kita tuh di nomor 1 ya. Setahu aku kalau urutan nomor itu bukan ditentukan dari skill kita, tapi ditentukan dari tingginya spek handphone kita. Jadi ini bisa menunjukkan ke teman-teman kita yang bermain PUBG, kalau kita di nomor 1, bahwa handphone kita itu yang paling bagus di antara mereka. Sedangkan untuk game Genshin Impact, settingan awalnya kita bisa mendapatkan di settingan tinggi. Pada gameplaynya sendiri di sini cukup lancar dan nggak ada kendala sama sekali. Tapi kalau di game Genshin Impact memang selalu ada masalah di suhu ya, apalagi di bagian belakang handphone ini. Lumayan terasa panas kalau dibuat main Genshin Impact. Jadi kalau misalnya main game ini lancar di handphone kalian, artinya semua game bisa dimainkan dengan baik di handphone kalian. Saran aja sih kalau mau lebih lama mainnya, pakai settingan rendah aja biar bisa main lama dan juga bisa jaga suhunya tetap stabil. Yang intinya sih kalau mau beli iPhone 11 Pro Max ini untuk keperluan gaming, handphone ini udah cocok banget buat kalian beli di tahun 2021 ini. Padahal iPhone 11 Pro Max sendiri bukan dibuat untuk handphone gaming, tapi karena chipset A13 Bionic ini memang udah kencang dan bisa diandalkan buat mainin semua game yang ada di App Store. Dan untuk kapasitas baterainya, iPhone 11 Pro Max ini memiliki kapasitas yang paling besar yang pernah ada di iPhone series manapun, khususnya untuk pendahulunya ya, di mana kapasitas baterainya sebesar 3969 mAh dengan waktu SOT 10 jam pemakaian bahkan lebih. Jadi kita cukup ngecas handphone ini sekali aja, bahkan 2 hari sekali baru dicas kalau cuma pemakaian normal seperti media sosial aja, karena baterainya sendiri memang bisa diandalkan ya. Tapi kalau untuk gaming sepertinya cuma bisa bertahan 4-6 jam pemakaian aja dengan grafik atau frame rate yang rendah tentunya. Untuk ngecasnya, iPhone 11 Pro Max ini udah dilengkapi dengan fitur fast charging 18 watt yang bisa ngecas 0 hingga 100 dalam waktu 1,5 jam aja, dan juga sudah support key wireless charging sehingga handphone ini bisa ngecas secara wireless atau tanpa kabel dengan daya 10 watt. Selain itu, handphone ini juga memiliki sertifikat IP68 yang mampu melindungi tekanan terhadap debu dan air pada kedalaman 4 meter. Tentunya ini sudah di-upgrade ya, yang sebelumnya cuma 1,5 meter aja sekarang udah jadi 4 meter. Jadi misalnya kalau kalian mau bawa nyelam handphone ini, kayaknya aman-aman aja.
Tapi tetap resiko ditanggung kalian sendiri, karena Apple sendiri nggak ngasih garansi ketika handphone kita rusak karena masuk air. Oke, videonya cukup sampai di sini aja. Dan kesimpulannya adalah iPhone 11 Pro Max ini layak sih kalian beli, cuman kalau ada duitnya. Tapi kalau misalnya disuruh pilih antara iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max, aku pribadi sih lebih milih yang iPhone 11 Pro aja. Alasannya karena iPhone 11 Pro harganya jauh lebih murah, tapi nggak bisa dibilang murah juga ya. Terus speknya sama semua, sama-sama pakai A13 Bionic, RAM-nya 4GB juga, kameranya juga sama 12 megapiksel semua, dan desainnya juga sama pakai 3 kamera. Nggak ada bedanya cuma di ukuran layarnya aja sama beratnya dan kapasitas baterainya. Kalau di iPhone 11 Pro sendiri jujur aja sih untuk pemakaian pribadiku itu udah sangat bisa diandalkan. Jadi buat kalian yang mau beli iPhone 11 Pro Max ini, kalian cukup pikirin aja sih mau yang layarnya lebar atau yang lebih kecil. Itu aja. Kalau yang lebih lebar pilih yang Pro Max, kalau yang lebih kecil pilih yang Pro. Dan tentu aja harganya juga beda. Yang ukurannya lebih besar harganya jadi lebih mahal, walaupun bedanya nggak jauh. Oke, jadi segini dulu videonya. Kalau kalian masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dan sampai jumpa lagi di next video. Bye.